Koneksi antar materi. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka memiliki kaitan yang erat dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional Indonesia, mempromosikan filosofi pendidikan yang menekankan pada pemberdayaan individu melalui pendidikan. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi dan kapasitas untuk berkembang dan membangun diri sendiri, dan bahwa pendidikan adalah alat untuk membantu mereka mencapai potensi tersebut. Sementara itu, Pratap Triloka adalah seorang pemimpin yang memahami pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek dalam pengambilan keputusan. Kedua filosofi ini dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin dengan cara mempertimbangkan potensi dan kapasitas individu, serta memahami situasi dan kondisi sekitarnya untuk dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif. Pemimpin yang menerapkan filosofi ini juga harus memiliki integritas dan keberanian untuk mengambil tindakan yang diperlukan, meskipun ini mungkin membutuhkan tindakan sederhana. Nilai-nilai kebajikan atau moral sangat mempengaruhi prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kita mempertimbangkan apakah suatu tindakan akan memenuhi standar moral yang kita miliki atau tidak. Kebajikan atau moral memberikan batasan bagi tindakan-tindakan yang dapat diterima dan tindakan-tindakan yang tidak dapat diterima. Nilai-nilai kebajikan atau moral juga mempengaruhi bagaimana kita melihat suatu situasi dan bagaimana kita menilai apa yang baik dan buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Nilai-nilai kebajikan atau moral juga mempengaruhi bagaimana kita melihat suatu situasi dan bagaimana kita menilai apa yang baik dan buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, nilai-nilai kebajikan atau moral memiliki pengaruh yang besar pada pengambilan keputusan dan prinsip-prinsip yang kita gunakan. Ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang benar dan baik bagi semua pihak yang terlibat. Kemampuan seorang guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat penting bagi pengambilan keputusan, terutama dalam hal dilema etika. Ini karena aspek sosial dan emosional memiliki dampak besar pada bagaimana seorang guru memandang masalah dan membuat keputusan. Selain itu, guru yang memiliki kemampuan sosial dan emosional yang baik akan lebih dapat memahami bagaimana pengambilan keputusan yang mereka buat akan mempengaruhi lingkungan sekolah dan siswanya, dan lebih memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pembimbing atau fasilitator dalam proses pembelajaran harus memfokuskan perhatian pada pengembangan kemampuan sosial dan emosional guru, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam hal dilema etika. Sesi coaching dapat membantu guru untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta membantu mereka dalam memahami dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Studi kasus yang memfokuskan pada masalah moral atau etika sangat penting karena merefleksikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh seorang pendidik. Dalam hal ini, pembahasan studi kasus dapat membantu guru untuk memahami dan mengevaluasi pandangan mereka tentang etika dan moral, dan bagaimana mereka diterapkan dalam pengambilan keputusan. Pembahasan studi kasus juga membantu guru untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka pada siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pembahasan studi kasus berkaitan dengan etika dan moral sangat penting bagi perkembangan profesionalisme dan kepribadian seorang pendidik. Pengambilan keputusan yang tepat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang dibuat harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang baik. Seorang pemimpin harus memahami bahwa keputusan yang dibuat akan memiliki dampak jangka panjang dan memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah dan membuat lingkungan menjadi lebih baik. Dalam pengambilan keputusan, harus ada konsultasi dan kerjasama dengan stakeholder yang berkepentingan, seperti rekan kerja, anggota masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pemimpin dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tantangan utama dalam mengatasi kasus-kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan adalah konflik antara nilai-nilai dan prinsip moral yang berbeda. Dalam lingkungan tertentu, mungkin ada perbedaan pandangan antara individu atau kelompok tentang hal-hal yang benar atau salah, halal atau haram, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan moral dan etika. Perubahan paradigma di lingkungan juga dapat membuat tantangan dalam mengatasi kasus dilema etika. Saat perubahan terjadi, nilai-nilai dan norma-norma yang sebelumnya mungkin diterima secara universal mungkin tidak lagi relevan atau memiliki arti yang berbeda. Ini membuat pengambilan keputusan yang tepat menjadi lebih sulit, karena individu atau kelompok mungkin harus menilai dan memprioritaskan nilai-nilai yang berbeda dan mengatasi perbedaan pandangan tentang hal-hal yang benar atau salah. Oleh karena itu, tantangan-tantangan dalam mengatasi kasus dilema etika dapat terkait dengan perubahan paradigma dan perbedaan pandangan antara individu atau kelompok tentang nilai-nilai dan prinsip moral. Solusi terbaik adalah memastikan bahwa individu atau kelompok memahami dan mempertimbangkan semua sudut pandang dan nilai-nilai yang relevan sebelum membuat keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat dalam hal pembelajaran sangat penting untuk memastikan bahwa setiap murid menerima pengajaran yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka. Ini membantu mengurangi masalah belajar yang mungkin timbul dan memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensinya. Pengajaran yang memerdekakan sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan ini. Memerdekakan pembelajaran berarti memberikan murid-murid kita kebebasan untuk mengejar potensi dan minat mereka, memfasilitasi perkembangan unik dan menumbuhkan kepercayaan diri. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang tepat sangat penting agar setiap murid menerima pengajaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan potensi mereka. Dengan mempertimbangkan perbedaan individu, pengajaran yang memerdekakan juga membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dalam hal pemilihan metode dan materi pembelajaran. Oleh karena itu, fasilitator atau pendamping harus menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap murid, seperti pendekatan berbasis proyek atau pendekatan yang menekankan pemecahan masalah. Sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Hal ini karena keputusan tersebut mempengaruhi program belajar dan proses pembelajaran yang mereka alami selama mereka berada di sekolah. Jika pemimpin pembelajaran membuat keputusan yang baik, mereka dapat membantu murid-murid mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka dan membantu mereka untuk mempersiapkan mereka untuk masa depan. Misalnya, pemimpin pembelajaran dapat membuat keputusan untuk membuat lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua murid, menciptakan program pembelajaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan setiap murid. Karena itu, pemimpin pembelajaran harus memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik untuk kepentingan murid-murid mereka dan dalam jangka panjang akan membantu mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dari pembelajaran modul materi ini, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran sangat penting dan memiliki dampak besar bagi masa depan murid-muridnya. Pemimpin pembelajaran harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan, moral, dan prinsip-prinsip etika saat mengambil keputusan. Pengambilan keputusan juga harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, moral, dan prinsip-prinsip yang dianut oleh pemimpin pembelajaran. Studi kasus tentang masalah moral dan etika juga membantu untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat juga memiliki kaitan dengan paradigma dan visi guru penggerak dan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Dalam mengambil keputusan, pemimpin pembelajaran harus memperhatikan potensi dan kebutuhan yang berbeda. Konsep refleksi filosofis pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif,
memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional. Coaching untuk supervisi akademik semuanya berkaitan dengan pengambilan keputusan yang baik dan tepat sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Untuk mengambil keputusan yang baik, pemimpin pembelajaran harus memahami dan mengelola aspek sosial emosionalnya dengan baik, serta memahami potensi dan kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda-beda. Sesi coaching juga penting untuk membantu menguji efektivitas pengambilan keputusan yang telah diambil dan memahami perubahan paradigma yang terjadi di lingkungan pembelajaran. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut, pemimpin pembelajaran dapat memastikan bahwa pengambilan keputusan yang diambil dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, kondusif dan aman.